sepertinya sedang ada gangguan ya. Oke, mungkin Prof. Kupat sedang ada gangguan di jaringannya. Baik, saya coba lanjutkan, nanti mungkin bisa disampaikan kembali dari Prof. Kupat. Dan tadi sudah ada Kang April, Yasir, sama Cindy ya, yang menjelaskan terkait dengan pemahaman dari public order dan Mendeley. Ada yang sebelumnya karena dari kakak tingkat akhirnya jadi kepo, kalau istilah anak-anak zaman sekarang ya, jadi kepo, terus cari tahu, oh ternyata ini public order, oh ternyata ini Mendeley. Dan memang benar, penggunaan Mendeley ini memang sudah seharusnya kita gunakan dari awal perkuliahan ya. Walaupun memang tidak ada mata kuliah yang spesifik untuk menjelaskan terkait dengan aplikasi ini, rekan-rekan mahasiswa juga harus mencari tahu dari aplikasi ini supaya nanti dapat mempermudah dalam membuat manajemen referensi tulisan-tulisannya, baik itu di makalah, di artikel ilmiah, sampai dengan nanti membuat karya ilmiah berbentuk skrip. Nah, itu harus diperhatikan menggunakan aplikasi. Saya coba lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya hari ini itu ada 3 yang harus dijelaskan. Tapi mohon maaf sekali ini rekan-rekan mahasiswa karena laptopnya baru diinstal, jadi tidak bisa membaca dari aplikasi yang terakhir ini, aplikasi Postviewer. Jadi sebenarnya ada 3 ini. Yang pertama Publish or Perish. Publish or Perish ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk menyeleksi artikel. Dan dia database berbasis database online ya, sesuai dengan kualitas dari artikel yang kita cari. Misalnya indeksasinya, dari tahunnya gitu ya. Nah, di sana ada semua di Publish or Perish. Jadi yang mau mencari indeksasi Crossref, indeksasinya Scopus, indeksasinya Google Scholar, indeksasinya PubMed, itu bisa melalui Publish or Perish. Nah, yang kedua ini ada yang namanya Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi yang mungkin sudah digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa ya, dari semester 3 tadi ada juga nih yang disampaikan sama Kang April ya, sama Kang Yasir juga tadi. Nah, itu aplikasi untuk membuat citasi dan melakukan reference manager. Jadi si aplikasi tadi bisa membantu kita untuk tidak perlu membuat secara manual lagi gitu, daftar pustaka atau kutipan gitu ya. Jadi kita tinggal klik terus selesai gitu. Lalu bisa kita dapatkan di karya tulis kita. Dan yang terakhir itu ada Postviewer. Postviewer ini kita mencari novelty dari penelitian. Jadi penelitian yang kita buat itu novelty-nya seperti apa, kita bisa melakukan penelitian yang akan kita lakukan tersebut, atau klasterisasikannya berdasarkan penulis, berdasarkan judul, berdasarkan negara, dan berdasarkan yang kita butuhkan gitu ya, berdasarkan klasifikasi yang kita butuhkan. Jadi ada 3 ya, yang pertama Publish or Perish, Mendeley, dan Postviewer. Nanti saya coba install kembali ya Postviewer ini, apakah bisa atau tidak gitu. Kalau misalnya bisa, nanti saya minta waktu 1 kali pertemuan lagi supaya bisa masuk kelas teman-teman untuk menjelaskan kajian mengenai Postviewer, bagaimana cara membaca novelty penelitian, bagaimana mengklasifikasikan penelitian, itu bisa kita baca ya. Oke. Ya, yang pertama ini kita coba masuk ke Publish or Perish. Jadi Publish or Perish ini kita dapat gunakan untuk menelusur dan memanen informasi. Jadi kata Prof. Kupat itu yang saya ingat ya dari perkuliahan waktu di UB ya. Jadi kata Prof. Kupat ini fungsi dari Publish or Perish ini kita bisa memanen ini informasi ya. Kalau petani itu biasanya memanen padi atau apa gitu. Kalau kita sebagai peneliti atau penulis ini kita bisa memanen informasi, yaitu memanen artikel atau buku elektronik ya. Nah, dari POP. Nah, di POP ini
berbagai informasi terkait dengan artikel dan penulisan karya ilmiah itu bisa kita dapatkan berdasarkan indeksasinya. Yang saya katakan di awal, ada Google Scholar, ada Scopus, ada Web of Science, ada Microsoft Academic, ada PubMed, dan Crossref. Tapi rekan-rekan mahasiswa biasanya PubMed ini jarang sekali kita gunakan ya, biasanya jarang sekali. Karena apa? Karena PubMed ini lebih ke publikasi medikal. Jadi untuk mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan, jadi mereka bisa mencari referensi dari sini. Hanya saja kalau teman-teman penelitiannya terkait dengan kesehatan atau perilaku bergizi sehat, stunting dan sebagainya, itu bisa juga mencari aplikasi di PubMed ini. Biasanya lebih banyak artikelnya. Cuma jarang sekali anak ini ya dari prodi Penmas melakukan penelitian terkait dengan kesehatan. Mungkin kesehatan itu hanya sebagai objek kecilnya saja gitu ya. Jadi tidak menjadi inti dari penelitian itu tadi. Nah, lalu di dalam POP ini ya, sebelum saya coba praktikkan ke rekan-rekan mahasiswa, di sini ada beberapa sajian yang dapat kita lihat. Misalnya, yang pertama kita bisa melihat artikel ilmiah dari jumlahnya. Kita bisa menemukan begitu banyak artikel ya di POP ini, bisa sampai 1000 artikel dalam sekali klik. Nah, misalnya dalam sekali klik, misalnya cari tentang pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga tinggal dicari kata judulnya atau kata kuncinya, lalu dia akan muncul. Dari tahun berapa? Dari tahun 10 tahun terakhir misalnya, 2012 ke 2022. 2012 ke 2022 nanti akan muncul semua penelitian yang berkaitan dengan pendidikan keluarga sesuai dengan apa yang kita cari. Yang kedua, ini rekan mahasiswa ada kutipan rata-rata per makalah atau kutipan per penulis, terus ada juga makalah per penulis, ya. Ada juga kutipan per tahunnya. Jadi tinggal dicari berdasarkan kutipan-kutipan tersebut. Ada juga yang bisa dicari melalui H-index-nya ya, H-index atau parameter yang berkaitan. Misalnya artikel tersebut ditulis oleh penulis yang sudah H-index 5 misalnya, atau memiliki impact factor penulisan di karya tulis ilmiah, di penulisan ini ya, di penelitian, itu bisa dicari. Lalu ada rata-rata peningkatan H-index per individu juga bisa dicari. Setelah itu tingkat kutipan berdasarkan usia artikel. Saya pernah mencari artikel dari tahun 70-an misalnya, dari tahun 70-an itu saya coba cari, ternyata ketemu gitu, ada di dalam Publish or Perish ini. Nah, jadi itulah ya kecanggihan dari teknologi, kita bisa mencari artikel yang sudah lama sekalipun, sudah jadul sekalipun, itu bisa kita cari gitu untuk membuktikan kebenaran dari penelitian kita. Yang terakhir ini kita bisa melihat kajian terkait dengan analisis jumlah penulis per makalah. Jadi berapa banyak penulis yang melakukan penelitian terkait dengan apa yang kita cari tadi. Nah, di sana bisa juga kita lihat ya. Nah, untuk itu rekan-rekan mahasiswa kaliannya bisa dicoba ya, nanti dilihat di POP ini sambil kita praktik, sambil teman-teman juga praktik di laptopnya masing-masing supaya bisa lebih dapat ya, karena learning by doing itu lebih memungkinkan kita untuk cepat memahami situasi. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya Mendeley. Jadi Mendeley ini merupakan perangkat lunak yang fungsinya sebagai reference manager. Ini sudah saya ulang-ulang dari tadi ya. Reference manager ini yang fungsinya untuk membuat citasi atau body note dan daftar pustaka secara otomatis tanpa perlu kita ragu ya, misalnya salah penulisan daftar pustaka, misalnya stylenya APA atau Harvard atau Vancouver gitu. Nah, kita tidak usah bingung lagi, jadi di sana ada pilihannya gitu. APA style berapa, misalnya paling terbaru ya nanti kita gunakan aja yang paling terbaru, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Lalu fasilitas yang bisa kita dapatkan adalah Academic Social Network ya, jadi kita bisa melihat jejaring sosial dari penulisan karya ilmiah. Jadi ada network, ini ada jejaring penulis misalnya yang menulis tentang pendidikan keluarga. Ini mohon maaf, jadi saya ngomongnya pendidikan keluarga terus ya, karena memang
kajian riset saya memang ke pendidikan keluarga, jadi saya contohkan ke teman-teman Penmas, karena kan Penmas juga mengkaji pendidikan keluarga ya, jadi sejalan lah. Jadi ada Academic Social Network yang mau mencari penulis tentang pendidikan keluarga, bisa dicari di Mendeley ini. Terus mencari penelitian tentang pendidikan keluarga juga bisa dicari di ini ya, di Mendeley tadi. Lalu juga menjadi web importer ya di dalam Mendeley, jadi ada informasi-informasi tulisan yang bisa langsung diimport dari website ya, website tertentu yang kita download nanti RIS-nya, itu ada istilah RIS itu yang kita download dari POP atau dari Scopus ya, dari Scopus indeksasi, itu kita masukkan ke Mendeley, nanti tinggal kita ketik saja. Nah, itu ya. Lalu Course-Viewer, nah ini istilah Course-Viewer. Jadi mapping tools, dia aplikasi analisis bibliometrik ya secara visual melalui mapping tools, lalu memvisualisasikan fungsinya untuk memvisualisasikan bibliografi atau dataset yang berisi judul, pengarang, penulis dan jurnal apa yang sudah diterbitkan dari tulisan tersebut. Dari jurnal apa gitu tulisan tersebut. Lalu manfaatnya adalah mengolah teks menggunakan teknik layout dan klasterisasi. Jadi kita bisa mengklasterkan tulisan-tulisan ilmiah, misalnya klaster 1, klaster 2, klaster 3. Oh, klaster 1 tentang pengelolaan, klaster 2 tentang evaluasi, klaster 3 misalnya tentang perencanaan. Di Course-Viewer bisa kita lihat. Lalu kita juga bisa melihat fitur visualisasi yang cukup canggih dari Course-Viewer ini. Dan yang keempat ini ada sistem pelabelan visual, dan yang terakhir kita bisa melihat visualisasi overlay dan density. Jadi penelitian yang paling banyak dilakukan dan yang paling sedikit dilakukan. Nah, dari Course-Viewer ini bisa kita lihat. Oke. Ini kalau untuk mencari novelty ya. Coba kita lihat. Nah, saya rasa ini teman-teman tidak memerlukan ini ya, kajian ini, karena saya rasa teman-teman bisa untuk membuat novelty atau mencari tahu novelty dari penelitian yang akan dibuat. Berarti ini nanti seminar karya ilmiah sudah jadi proposal ya, nanti produk akhirnya. Sudah jadi proposal ya, Afifah? Sudah ya. Ya, bisa jadi skripsi, produk skripsi nanti kalau misalnya berhasil dan diterima waktu seminar nanti ya. Nah, coba kita praktik dulu menggunakan Publish or Perish dan Mendeley. Untuk Course-Viewer kita skip dulu ya, berarti tidak masuk. Kalau misalnya bisa di-download, itu boleh sekali. Kalau misalnya bisa di-download dan dibuka di ambil teman-teman mahasiswa boleh. Soalnya saya memang tidak bisa membuka aplikasi itu, jadi harus ada JavaScript, dan JavaScript-nya harus lalu coba kalau misalnya ada yang bisa mendownload Course-Viewer, bisa langsung di-download, nanti bisa di share screen di sini supaya bisa saya pandu penggunaannya. Oke. Nah, kita coba download terlebih dahulu ya. Pertama, coba teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Publish or Perish. Coba saya munculkan ya, bagaimana sih sebenarnya bentuk POP ini. Bentar ya. Ya. Oke, saya akan tampilkan dulu ini bentuk dari Publish or Perish-nya ya. Nah, ini Publish or Perish yang saya bicarakan dari tadi. Dan sudah ada yang bisa terbuka? Sudah ya, Lisna ya. Coba. Nah, ini kan ada aplikasi nih.
aplikasi ini sebenarnya fungsinya gimana nih cara kita ngejalanin aplikasinya ya. Oke, saya coba praktek ya. Nah, di sini beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Ada cross ya, ini dan ada Web of Science. Nah, ini adalah indeksasi ya. Indeksasi dari jurnal-jurnal ilmiah yang metadatanya bisa diakses melalui Housing Public Affairs. Nah, biasanya tulisan-tulisan ilmiah yang akan kita buat itu membutuhkan referensi baik itu nasional, baik itu dari hasil penelitian nasional maupun penelitian bertaraf internasional yang sudah dipublikasikan di international journal. Gitu. Nah, biasanya kalau di Housing Public Affairs ini indeksasinya yang sudah internasional gitu. Di sini kita tidak melihat indeksasi Sinta ya. Sinta tidak terlihat di dalam indeksasi di Public Affairs. Nah, di sini kalau ingin mencari Scopus, coba teman-teman klik Scopus ya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nanti artikel yang akan dicari oleh teman-teman itu hasil pencariannya adalah artikel yang memang sudah dipublikasikan di jurnal terindeksasi Scopus. Nah, biasanya kalau baru download ini Publish or Perish, itu teman-teman akan diminta kode API-nya. API, ada yang sudah muncul API-nya? API itu apa ya? Ya, Prof, nanti saya share materinya ya, Prof ya. Apa itu kode API itu? Ada yang sudah muncul? Apa itu tuh? Minta API gitu. Belum tahu itu tuh gimana caranya, Pak. Nah, oke. Jadi sudah diinstal kan? Siapa tadi yang di mana? Di mana carinya? Imbar, Pak. Nah, Imbar, oke. Bang Imbar. Nah, jadi ketika sudah diinstal, coba ini nanti keyword atau auto atau apa coba research search di red wait namanya kecil banget nggak tahu di mana. Nah, kamu buka dari awal ya. Buka dari Google awal Scholar ya. Iya, Scopus ngekliknya. Oh, harus Scopus itu. Gimana tuh kalau salah mencet? Itu membuka aplikasi Public or Perish. Kembali lagi. Kamu kan baru masuk. Dia akan muncul beberapa indeksasi. Khusus Scopus aja kayaknya. Saya coba tampilkan dulu. Oh, khusus Scopus? Nah, ini ya, Kang Imbar. Nah, jadi tadi kan sebelum saya klik yang Scopus yang ada pilihan untuk penulisan judulnya tadi, di sini kita diarahkan untuk memilih artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal yang berindeks apa. Yang pertama indeksnya Crossref, yang kedua ini ya, yang pertama indeksnya Crossref nih, yang kedua Google Scholar Profile, PubMed ya saya bilang ada Scopus, ada Semantic Scholar, dan ada Web of Science. Nah, coba diperhatikan tanda bintangnya ini. Kalau bintangnya cuma satu, biasanya ini datanya bisa kita akses secara free. Nah, free seperti apa? Data-data jurnal yang tidak berbayar. Nah, kalau yang kedua ini ada bintangnya 2 ya. Bintangnya 2 ini seperti Scopus ya. Setelah itu hanya Scopus ya. Nah, Scopus ini biasanya kita memang free registrasi, tapi ada artikel yang memang harus kita download dan berbayar. Nah, nanti saya coba infokan bagaimana caranya biar artikel tersebut tidak berbayar. Jadi bisa diperhatikan. Nah, yang satu lagi ada yang external subscription ya. Nah, di bintang 3 ini berarti rekan-rekan mahasiswa itu harus ini ya, harus subscribe
mengikuti aturan dari Web of Science ini. Jadi mereka tidak serta-merta memberikan akses untuk mahasiswa misalnya atau untuk untuk peneliti mendownload artikel yang ada di Web of Science ini. Jadi harus ada ini ya aturan-aturan yang memang harus dipenuhi sama peneliti tersebut. Nah, nanti yang saya bilang tadi, Scopus ini ya. Nah, Scopus ini ketika diklik, kalau dia baru pertama kali diinstal, dia akan minta kode API. Coba diklik. Sudah muncul, Muncul Pak. Sudah muncul. Makasih, Pak. Kode API-nya. Sudah. Ya. Nah, kode API itu diklik ya. Jadi ada tanda ini. Boleh di-share? Coba. Di-share screen coba. Go to LSC per developer website. Gimana itu? Siapa yang bisa screen? Stop share dulu ya. Coba. Bar selfie bar. Jangan saya ah. Besok aku Sok atuh. Disna aja Pak yang saya screen. Oke, boleh. Apakah muncul Pak? Muncul ya. Ya, makasih Pak. Di sini muncul kode API. Jadi tinggal klik go to the Elsevier developer website. Dipencet. Klik go to Elsevier-nya. Ini kayak mod ya. Di mod nih. Coba nanti bisa dibuka juga ya, Rizna. Dihack. Ini ya, tampilan dari Dihack website. Oh ini ada 3 akses. I want an APK, use case, Ya. how to get. Ini bahasa Inggris kan? Enggak. Mak dah. Oke. Coba dimasukin email UPI ya. Oh, UPI. Kritis. I want to okay. Saya beda ya, gak ada email saya mah. Saya mah kalau buat APK. Hah? Lalu di continue ya. Klik mana? Tuh label. Label URL ini. Ini ada 3. Exit dulu Nih, kan. use case. Nah, exit dulu kan. Kamu kembali lagi ke itu. Nah. 3 tuh use case, how to get. Coba use case. Saya beda ya. How to get. Apakah emang harus dulu masuk email di sini di ininya di Chrome-nya? Enggak masuk email. Oh, kamu udah masuk emailnya? Enggak tahu. Nah, ini persis nih sama ini. Itu muncul 3 pilihan. Nah, ini. Oh, berarti udah. Lalu Teh Lisna dan teman-teman bisa klik I want API tadi ya. Oh, I want kan? Oh, sudah ini ya. I want. Ini I want an API key. Ini accept dulu. Oh, I want. Diklik. I want. And API. UPI. Ditanyain. Create API. Coba. Si API. Create API itu buat API. Naon sih? Coba turun. Me akun. Turun ke bawah. Ke bawah. Scroll. Nah, di agree. I agree. Terus turun lagi. Dia nggak ada. I agree juga.
Tapi coba kita cek apakah dia akan muncul. Oh, ini kayak Canva sebenarnya. Nah, ini ada kode ya. Ada kode. Si copy kodenya. Ini copy. Copy aja di blok di copy. Beda-beda atau sama-sama itu kodenya? Beda ya? Oke, nah kembali ke publish or perish. Oh, Ya, di paste-kan di sana lalu di oke-kan. oh gini ya. Nah, sekarang Oh, mantap nih. Keren. search Tuh. engine Ntar coba di oke-kan saja. nggak bisa ini. Oke. Nah, sekarang coba di tab Ini gimana cara oke-nya? klik apa yang mau dicari dari judul. Nah, di sini ya, sambil di Nih, sama Oke. Teh Risna ya. Di sini ada Oke, pilihan di sini. author, ada affiliation, ada publication name, ada title word, dan ada keyword. Nah, kelima Aduh. untuk pencarian Oh ini kayaknya jurnal pencet. indeksasi Gitu ini kita nanti lah kita. bisa kita cari berdasarkan penulisnya, instansinya, nama publikasinya ya, nama yang mempublikasikan artikel, lalu ada judul dari artikel tersebut dan ada kata kunci. Nah, silakan dicari apa yang diinginkan. Misalnya Teh Lisna ingin mencari dari penulisnya, siapa penulisnya. Tapi sangat jarang ya, biasanya kita tahu penulisnya gitu. Kecuali kalau kita mencari buku misalnya buku Ada di sana knowledge banyak. atau buku-buku yang lain gitu ya. Nah, atau mencari dari instansinya, tapi sangat jarang. Biasanya yang sering kita lakukan adalah mencari berdasarkan judulnya. Gitu ya, judulnya. Judul apa yang biasanya Teh Lisna inginkan? Training. Teh Lisna biasa mau Training, fokus kemana nih penelitiannya? Training. Atau karya ilmiahnya, arah penelitiannya kemana? Pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Lebih spesifik lagi? PAUD. Pengelolaan PKBS. Pengelolaan berarti nah coba cari apa coba selain pengelolaan yang lain coba Manajemen. Adult education. yang lebih spesifik misalnya. Karena kalau kita cari tentang non formal institution ya itu akan banyak sekali muncul itu. Coba saya masukin saja ya, misalnya coba cari judul atau kata kuncinya misalnya. Udah, Kata udah kunci. bisa. Default tadi. Boleh. Ya, Prof. Default untuk ini, untuk yang ini misalkan nih di ASO. Enter waktu enter. Mohon maaf, Tadi Prof, Prof, suaranya itu menggema, enter. Prof. Tapi nggak tahu nih Kira apa cacet. di saya Kayak aja gitu kan. atau No. Ini kan sampah, kir Enter chat. di sini enter. oke. Evaluation. Kir cace coba lah. Jangan kan. Kamu. Nantilah kita tanyain lah. Evaluation of Si Bapak. non-formal education. Haus. Oke. Nah, sebentar. Jangan diklik dulu. Nah, yang dicari itu kan ada years-nya ya. Ada tahun ya. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah 10 tahun terakhir nih, Teh Risma. Betul tadi. Nah, coba diklik dari tahun, anggaplah 2011. Ini bisa di jurnal cepat. Sampai dengan Sekolah 2022. mau pakai ini. Nah, coba di search. Bisa untuk Oke. enter. Hanya ada satu. Coba dilebarkan lagi tulisannya, title-nya. Geser ke kanan coba. Yang ini, yang di title-nya. Ada Python. Oke. Nah, ini masuk ya, berarti hanya kalau dia spesifik seperti ini dia ditemukan hanya satu tulisan ya, jadi terkait dengan
evaluation capacity building in the non-formal education Oke. context, challenges and strategiesnya ya. Nah, boleh. Ini nanti boleh Lisna simpan ya. Cara menyimpan ya. Oh, gitu. Ini kan karena dia satu nih. Jadi save result ada di sebelah kanan ini di bawah copy result. Nah, sebentar. Di save ini saya coba jelaskan nih. Ada citation matrixnya nih dijelaskan di publish or verify. Jadi ada publication years-nya. Penelitian ini dilakukan di tahun 2020 ya ini. Kalau kita lihat ada citasi dalam dua tahun terakhir 2020 ke 2022 ini ada 2 yang mencitasi artikel ini. Lalu citasinya ada 4 maaf. Citasinya ada 4. Terus mungkin ini bisa jadi dari 2020 ke 2022 itu 22 ya ininya ya. Yang mencitasi per tahunnya. Terus ada yang mencitasinya 4 ya, 4. Ini citasi per year. Yang 2. Setelah itu ada author ya, author papernya 1. Terus H-indexnya 1 ya. Ini saya bilang tadi ada H-index, ada G-indexnya ya. Nah, bisa kita lihat H-index dari penulis ini baru 1 ya. G-indexnya juga baru 1 juga. Jadi teman-teman bisa melihat oh ya, saya mau ambil nih artikelnya gitu karena sudah ada H-indexnya. Atau mau mencari yang lebih tinggi H-indexnya, nanti bisa dicari lagi. Coba setelah itu Lisna kita save result. Biasanya kalau kita berkaitan dengan Mendeley, kita save resultnya dalam bentuk RIS. Coba diklik. RIS. Itu kita save dalam bentuk RIS. RIS. Atau RIS Manager. Ini biasanya bisa kita import ke Mendeley ataupun bisa kita import ke PostViewer. Oke, bisa di-save ya. Nah, bisa nanti dibuat folder juga sama Teh Lisna nih. Folder POP, misalnya POP, risetnya apa gitu. Oke. Dibuat namanya dulu nanti ya, nanti tinggal diedit. Nah, selanjutnya Teh Lisna coba evaluation-nya dihapus, evaluation off. Coba dicari non-formal education lagi. Research. Nah, ini kan muncul semua nih. Lebih banyak ya, di non-formal education. Dia tahun berapa aja nih? Tahun 2016, tahun 2016 ya. Ini ada citasi per tahunnya. Berapa yang ditemukan ini saya lihat. Kalau di blog coba di blog semua Ctrl A ada berapa tuh? 36. Biasanya di sudut kirinya itu ada 36 bukan? Itu di pinggir paper namanya. Oh iya, mana? Benar nggak ada 36 paper? 36 Pak. 36 ya. Nah, berarti ada 36 yang melakukan penelitian tentang non-formal education. Nah, tugasnya Telisna dan teman-teman mahasiswa adalah melakukan penyortiran dari artikel tersebut. Yang cocok, ada yang cocok atau enggak gitu. Kalau ada yang cocok, tinggal diklik misalnya. Diklik satu, terus diklik kanan, open artikel gitu. Coba diklik kanan Teh, satu artikel aja. Coba non-formal education for improving educational outcome. Ini ada International Journal of apa ya? Jadi dia ada publishernya, ada publicationnya ya. Ini nama jurnalnya. Di sebelah ini biasanya nama publishernya. Nah, coba diklik kanan Teh. Open article in browser, coba. Gak bisa full text sih. Ini full text sebenarnya. Artikel browser.
Itu aku. Jadi sebelum memasukkan ke dalam ini ya, ke dalam artikel, ke dalam post viewer ataupun Mendeley, kita harus membaca terlebih dahulu cocok nggak jurnal yang kita inginkan ini untuk masuk ke tulisan kita. Nah, ini kan pasti berbayar ya, nilai ini ya. Teh Lisna boleh di copy DOI-nya ini ya, HTTPS DOI ini. Doi. Di copy. Oke. Teh Lisna buka di Skyhub ya. Oh. SCI Nyambung. strip. Oke, itu .se. Nah, tinggal dibaca di sana. Cocok nggak tulisannya? Skyhub. Kalau cocok, nanti tinggal diambil. Oke, itu dimasukkan ya kode itu tadi DOI-nya. Dibuka dulu Skyhub-nya. Nah, di sini berarti dia penelitiannya ini ya, literatur review, systematic literature review of non-formal education for improving educational outcomes for street children and street youth in developing countries. Jadi tentang anak jalanan ya, di negara berkembang. Nah, bisa dicari nih, cocok nggak dengan apa yang kita teliti? Kalau cocok, nanti kita simpan di dokumen dalam bentuk RIS-nya tadi. Oke, itu ya sekilas ya untuk melihat akses dari publish or perish tadi. Selanjutnya, coba kita balik ke publish or perish, Lisna. Kalau kita sortir satu-satu ini pasti akan butuh waktu yang lama ya. Jadi coba di Ctrl A semua. Ctrl A, di save result. Oke, bisa di save dalam bentuk risk manager ya, risk atau risk manager. Apa ngaruhnya? Simpan dalam dokumen namanya non-formal education. Non-formal education. Oke. Save ya. Oke, sudah di save. Nanti dia akan tersimpan metadatanya. Metadata yang berkaitan dengan non-formal education yang sudah dicari oleh Teh Lisna tadi. Nah, selanjutnya adalah Teh Lisna bisa buka Word dan Mendeley-nya sudah di-download. Ya, sudah Pak. Oke, silakan dibuka Word-nya. Oke, boleh di close dulu. Ya. Selanjutnya Mendeley-nya bisa dibuka, Teh Lisna. Kita langsung ini ya, langsung coba praktik ya. Oh, ini Mendeley-nya beda ya. Sama kan menerima atau sama Kenny? Sama-sama? Di update nih. Yang aku beda. Oh, beda Pak. Karena saya emang sama gini. Di, atau cuma beda? Saya berbeda mungkin versi yang terbaru. Versinya? Ya. Nah, di sini ini saya lebih suka yang versi lama sebenarnya karena lebih enak menggunakannya. Jadi dokumen yang Teh Lisna dapetin tadi itu bisa ditambahkan dalam bentuk RIS tadi ya. Biasanya kan kalau Mendeley kita cari-cari dulu nih, kita dulu kan satu-satu gitu, terus kita simpan gitu. Nah, kalau kita sudah menggunakan publish or perish tadi, kita tinggal tambahkan metadata yang kita simpan tadi. Nah, di sini Teh Lisna bisa create folder. Banyak bisa di sini Teh.
Ya, create folder. Nanti di sini kita simpan lah data-data si ini tadi ya. Data-data dokumen yang sudah disimpan berbentuk RIS tadi. Create folder, terus di add. Ini kalau secara manual ya. Biasanya kalau sudah terkoneksi dengan Elsevier, biasanya kita bisa sinkronisasi langsung. Tadi simpannya di mana nih Teh? Ulang lagi nggak apa? Coba tadi disimpan di mana tadi? Cari dokumennya aja. Bukan di dokumen ya? Oke. Saya jadi hafal ya. Oke. Di sini tinggal klik non formal education ya. Langsung open. Create folder. Bergerak nggak ini ya? Folder. Oh iya. Atau di file coba. File. Nyambung ya. File. Sebentar. Di sini. Apa di sini step di mana? Bentar ya. Entry manual coba. Afkar. Oh, import ini ada. Import, nah RIS ya. Oh, list ternyata. Oke. Nanti tinggal dimasukkan data dari itu tadi, non formal. Coba. Coba synchronize. Klik yang sinkron ini. Oh, harus sinkron kan. Nah, dia sedang mengimport ya data-data yang sudah disimpan oleh Teh Lisna tadi. Enggak ada saya. Udah selesai? Udah kan nggak muncul, Pak. Nggak muncul ya? Coba di all dokumen coba. Kok nol? Nah, coba. Coba di search non formal, cari kata-kata non formalnya. Ekspor iris. Tadi. Oh, beda. Masuk ya di sini ya, di all dokumen ya. Coba dilihat judul dari POP tadi, sesuai nggak? Apa ini? All dokumen. Ada Sama nggak kan? salah satu judulnya? Ada ekologi nggak? Ada ya, tadi kalau nggak salah saya. Ekologikal. Ada tuh di yang bawah komunikasi. Ini ya, di bawah communication ya. Ya, nah berarti berhasil ya Teh Lisna dan teman-teman mahasiswa ya. Ini bukan untuk Teh Lisna doang ya, jadi semuanya ya yang praktek di komputernya masing-masing. Jadi supaya lebih enak pemahamannya, jadi saya arahkan untuk coba praktik sendiri dan sambil diarahkan. Nah, berarti data yang diharapkan tadi itu sudah masuk, anggaplah data yang kita harapkan tadi ya, kita masuk ke Mendeley. Sudah masuk di Mendeley-nya Teh Lisna gitu, di library Mendeley-nya Teh Lisna. Sekarang adalah bagaimana cara kita mencatut tulisan tadi. Silahkan buka Microsoft Word-nya. Oke, nah tulis, coba asal tulis aja misalnya kalimat Teh Lisna. Pendidikan adalah apa? Oh, nanti di ini ya. Bla 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 bla. Menurut ini. Menurut Avanzah atau tidak usah 2022. menurutnya.
Nah, sekarang kita akan memasukkan Menurut Novan sih. citasinya. Tapi pastikan dulu ya, teman-teman mahasiswa ya, kalau membuat citasi itu kita harus baca artikelnya dulu, karena kita mengutip itu berdasarkan hasil dari bacaan kita, hasil dari para sources yang kita lihat. Oke, sekarang klik reference. Nanti saya coba tampilkan dari yang saya ya. Nah, ini bisa open Mendeley atau bisa insert citation. Nah, di bawahnya ini, di sini ya, coba kita lihat dari Mendeley type ya. Nah, kita bisa lihat nih, ada style dari tulisan yang akan kita buat. Di sini ada APA ya. Coba diklik teh. APA, di sini ada American Medical Association, biasanya untuk kedokteran atau kesehatan. Ada American Political Science Association, atau mungkin ini untuk ini ya, untuk mungkin ada jurusan tentang political science atau apa gitu ya, saya kurang tahu ya, sehingga dia ada style sendiri. Nah, kita biasanya menggunakan APA. APA ini American Psychological Association. Ini sudah edisi yang terbaru ya, 7th edition. Lalu ini masih banyak lagi nih yang bisa kita gunakan modelnya, tapi biasanya kita menggunakan APA. Nah, klik APA saja teh. Nah, terus insert citation bisa, coba diklik. Nah, ini kan karena dari ini ya, dari Mendeley-nya langsung ada My Library, ada Go to Mendeley. Jadi memang ini dari yang sudah saya Lisna simpan tadi ya, datarisnya. Lalu kliklah Go to Mendeley. Misalnya apa artikelnya tadi? Dari, coba kita lihat salah satu penulisnya kan. Non formal, coba cari. Ada non formal. Ini kan nama penulisnya nih. Bisa sebenarnya. Non formal misalnya. Nah, non formal education and learning in Thailand. Coba klik. Klik. Boleh diklik. Terus klik OK. Ini langsung kebuka ini ya. Bukan nama ya. Coba klik lagi. Oke. Klik OK. Formatting. Nggak muncul ya? Oke, coba di ini sebentar. Masuk ke klik lagi insert citation-nya. Saya nggak bisa ya. Brito. Nah, itu udah masuk ya, loading tadi. Brito. Loading ya. Brito. Betul tadi. Oke, nah di sini sudah ada ya. Nah, langsung bisa diklik lagi nanti. Diklik, misalnya ada tulisan lagi nih, setelah titik ditulis lagi ya, kayak Lisna. Dari siapa lagi? Biasanya ya menulis karyanya ini. Apa yang sudah kita dapatkan, ada beberapa pendapat para pakar biasanya ya. Ini biasanya udah dapat di bikinan menulis para pakar. Terus di bawahnya itu ada gabungan pemikiran dari para pakar tadi. Siapa yang menulisnya? Peneliti itu sendiri gitu. Yang menggabungkan, oh iya ternyata didiskusikan gitu di dalam tulisan tadi. Didiskusikan dari pakar ini, oh ternyata non-formal education itu adalah ini gitu. Maka dari itu, bahkan kita jelaskan lagi kan, ada kesimpulannya, ada diskusi, ada kesimpulan. Itu dari sisi penulisnya. Sehingga nanti jadi satu kalimat gitu, jadi temuan baru. Ternyata non-formal education setelah kita komparasikan dari 4 pakar, arahnya seperti ini. Nah, itu udah tadi ya. Misalnya ada ditulis lagi teh, apa yang mau ditulis misalnya. Oke, misalnya program pendidikan non-formal terbagi atas paket A, paket B, paket C gitu. Nah, itu ya, itu tulisan asal-asalan kita saja.
Bisa ya, gimana nih? Em, Terus nih. Sebentar. Oke, nah Bisa, setelah bisa. itu insert situation lagi, ulangi langkah yang sama. Cari. Oke, nanti dicari lagi apa misalnya. Biasanya seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu sudah dibaca dulu sama penulis. Siapa yang mau kita Cukup lah. kutip tulisannya di tulisan kita. Coba misalnya apa lagi nih? Maunya Lisna. Ini harus simpan di sana nih. Kita pakai ini. Kita open di sini. Lalu ketika kita Boleh tuh masuk yang bisa. ini, yang krupar itu krupar coba klik aja. Banyak. Waktu itu cuma satu tuh. Oke. Ini nggak masuk ini. Masih loading ya. Masuknya. Nah, muncul ya. Nah, itu tadi untuk kita melakukan pengutipan Krupar. dari Mendeley tadi ya. Nah, bagaimana cara kita memunculkan daftar pustakanya gitu. Coba di enter dulu teh. Di enter itu buat daftar pustaka, tulisan daftar pustaka ya. Terus sebenarnya doi itu untuk Scopus sebelahnya insert bibliografi coba langsung muncul. Jadi tidak usah kita tulis lagi ya, karena kalau misalnya kita tulis biasanya ada terjadi kesalahan dalam penulisan gitu, baik nama orangnya, judulnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley, dia sudah otomatis karena memang sudah langsung terkoneksi dengan ini ya, dengan artikelnya langsung tadi seperti itu. Oke, baik. Mendeley sudah, publish or perish sudah. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa ada yang masih kebingungan nggak untuk melakukan penulisan menggunakan aplikasi? Izin Pak, saya belum masuk ke Scopusnya. Belum bisa Pak. Yang API-nya. Oke. Coba ini dulu ya. Di stop share dulu. Nah, mohon maaf Pak. Share screen juga. Izin share screen Pak. Untuk Lisna sudah paham ya? Insyaallah sudah, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nah ini Pak, Scopus Pak. Ya. Misalkan kan pengen buka ini Pak, buka artikel. Ini tuh pasti palsu Pak. Loh gini terus Pak. Oh iya. Bentar. Jadi ada beberapa artikel yang memang tidak bisa terbaca kan? Dari ini tadi. Coba dibuka yang lain. Atau kalau misalnya memang ingin artikel tersebut, dicari penulisnya, terus dia publikasinya di mana, kita cari nanti di Google, nanti dapat DOI-nya, baru kita cari secara manual di Skyhub. Oh, mungkin boleh dicoba Pak yang kita cari yang lain coba Pak. Ya. Nah, bisa apa ini Pak? Bisa ya. Oh iya benar Pak. Nah, terus atau kalau misalnya ini kalau bisa dibuat langsung itu bisa kita download. Tapi Pak kalau yang ini tuh yang nggak ada yang doi-nya Pak kalau yang di sini Pak. Nggak ada ya? Iya. Mana itu doi? Mana nggak ada? Coba turun. Oh iya ada. Ada Pak, ada Pak. Nggak kelihatan banget Pak. Nanti di copy, coba di copy dulu. Semuanya ya. Enggak, yang DOI-nya aja. Oh. Dari HTTPS gitu. Ini Pak ke Skyhub.
Ya. Ya, masuk Pak. Makasih Pak. Nah, muncul kan? Makasih Pak. Ya, Prof. Ini suaranya menggema, Prof, dari sini. Ya, Prof. Membawa bola. Kita cek harus juga ya, Prof. Oke. Bisa ya, Kang Inggar ya? Bisa Pak, Pak. Makasih Pak. Ya. Itu jangan lupa nanti dicek. Dan seperti yang dijalankan sama Teh Lisna. Ada yang nggak bisa juga ya. Oke. Oh ya. Paling itu saja, Prof. Ya, nanti Prof, kalau misalnya sudah bisa post viewer yang saya izin bisa menyampaikan ke teman-teman juga supaya disampaikan. Nanti dia sudah kembali sampai jalan dia terus di mana ya. Ya, itu Prof. Tapi ini tugas mahasiswa. Praktek sekarang ya masing-masing ya. Ya, Prof. Mahasiswa tugas praktek mencari artikel. Itu Prof. Bisa itu, Prof. Kalau ambil artikel yang false itu gimana Pak? Apakah ada triknya? False maksudnya seperti apa? Yang tadi Pak, yang pas klik artikel yang belum Oh, muncul. yang nggak ingin baca ya? Nah, itu sebenarnya bisa kita siasati, cari di Google, kita copy judulnya ya. Kita copy judulnya, cari di Google, nanti dia akan mengarahkan ke artikelnya. Terus kita klik, dia akan muncul DOI-nya. Nah, DOI yang itu kita copy ke Skyhub tadi. Itu bisa dicoba. Makasih Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan dari mahasiswa nih, diskusi di sini. Dari pengalaman Kang Ari atau mungkin Prof-nya, beliau ini barusan harewos. Tahu nggak harewos? Apa itu Pak? Karena terkait dengan memanen ya, nanti sumber-sumber literasi untuk penguatan penulisan ataupun juga untuk kepentingan pengembangan ke depan. Teman-teman ini ingin mendapatkan semacam guiding gitu ya. Kira-kira kalau dibuat semacam form atau pointers, Kok nggak ada hasil membaca itu jadi apa gitu. istri? Saya bilang nanti ya tanya ke Kang Ari ya. Saya bilang ingin berkupat. Untuk memudahkan ya sehingga ini teman-teman nanti ada semacam report untuk melaporkan ya hasil membaca dari bahan-bahan atau uploading referensi yang sudah di download ya, yang sudah diproses ya. Maka kalau ada nanti mungkin ada form atau semacam pointers sehingga ada keseragaman ya, nanti bisa menjadi bahan yang nantinya bisa juga disearching oleh teman-teman lainnya. Itu ya kalau nggak salah ya bagaimana ya? Ya, oke. Barusan diskusi tapi harewosan gitu. Ya, Mak Ari sebelum karena Kang Ari Prof ada agenda lain setelah ini ya Kang Ari ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Masih ada waktu Pak. Jadi bagaimana cara membuat sebenarnya memang kalau dari penugasan dari review artikel itu memang tidak ada standar baku bagaimana cara membuat hasil review. Tapi waktu itu pernah di mata kuliah Prof 4 juga ya Prof ya, kita mereview artikel. Jadi untuk jadi tulisan di monograf waktu itu kita buat monograf, ada yang mungkin bisa jadi gambaran tentang poin-poin yang kita tuliskan gitu ya Prof ya.
Boleh saya izin share screen ya Prof ya, dari tugas yang review dulu. Prof Fuad. Ya. Kalau saya dulu biasanya untuk menulis hasil review artikel. Jadi saya tulis nih data-data artikelnya seperti apa, judulnya, penulisnya, tahun terbitnya, sumber terbitan, TOI-nya ada atau enggak, indeksnya, terus halamannya, halaman berapa, reference artikelnya atau reference APA style-nya misalnya seperti apa, dan pendekatan penelitiannya seperti apa. Nah, risalah ini adalah simpulan yang saya bisa buat dari artikel tersebut. Jadi, ternyata pada kajian ini informasinya tentang ini. Terus pada artikel ini dijelaskan bahwa misalnya konsep pendidikan masyarakat itu apa. Lalu dijelaskan juga di artikel ini metode pendekatan pembelajaran, inti-inti dari artikel tersebut. Lalu ada kesimpulan yang bisa kita buat. Nah, selanjutnya seperti itu juga ada existence and resistance the social model of community education in Ireland, di Irlandia ya. Terus penulisnya, terus apalagi yang bisa kita tuliskan di dalam rangkuman dari tulisan itu. Kalau dari saya sih seperti itu biasanya, karena waktu itu ada penugasan juga dari mata kuliah studi komparasi. Kita mengkomparasikan beberapa artikel yang nantinya akan jadi temuan untuk produk monografi kalau dulu. Kalau dari saya seperti itu Pak Jajan, jadi ada data-data artikelnya, terus ada rangkumannya ya, rangkuman dari artikel tadi, supaya lebih rapi aja sih kalau saya gitu. Kalau dulu dari pernah dapat formatnya itu dalam bentuk tabel aja gitu ya, simpulan-simpulannya, tapi kalau saya buat seperti ini supaya lebih enak aja merangkumnya gitu. Tapi setiap ini punya style masing-masing mungkin ya Prof ya. Jadi Prof Fuad ada juga stylenya gitu. Tapi kalau dari saya kemarin supaya lebih memudahkan untuk menuliskan kembali di diskusi untuk diskusi artik atau monografi yang akan dibuat itu ya saya buat seperti itu. Mungkin dari Prof Fuad, Prof. Selanjutnya supaya mahir masing-masing bisa lalu mencari pemain sampai kembali buat upaya karakter universitas karena terkait dengan kepentingan pada budaya yang tidak banyak dari saya untuk sebagai nanti berikutnya bagaimana cara melatih disebut dengan situasional. Situasional ini kan dikirim oleh university dan tempat itu berbalik. Sehingga nanti kalau ditanya seberapa banyak sudah dilakukan di belahan tahun berapa, nanti bisa kelihatan nanti sampai dibuat percaya seperti yang sebenarnya. Karena ada masalah balance connection tapi sebelum itu mahasiswa untuk mencoba memahami pendidikan sampai kepada dibuat filenya sampai nanti setelah itu kita akan melakukan negara modern yang bisa seperti yang dicontohkan ini bisa dapat Oke, Prof, katanya suaranya kurang ini ya.
jaringannya ya gaulnya mana kita bicarakan karena di pagi kita akan jalan silakan apa saja. Baik. Ini bagus sendiri. Ya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan wawasan ya, bahkan bukan hanya wawasan bagi keterampilan baru dalam rangka penguatan uploading ya, berbagai referensi yang dipandang relevan ataupun juga mungkin bisa menjadi inspirasi gitu ya untuk merumuskan skema terutama kali karena ini masih dalam rangka mencoba menjajaki ya, memadukan antara kajian konseptual teoritis dari referensi textbook ataupun jurnal dan hasil-hasil riset lainnya, serta nanti memadukannya dengan lapangan, jadi ya lokus gitu ya risetnya. Nah, sehingga dari satu pertemuan ini mudah-mudahan ya Prof-nya nanti mungkin teman-teman sudah mulai bisa melakukan semakin mahir lah, terutama dalam kerangka mendownload ya, memanen bahasanya Prof Bupati itu berbagai sumber-sumber ya literatur yang dipandang relevan ya, dengan peminatan yang sekarang sepertinya sudah mulai mengerucut nih sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Karena kebetulan di semester ini juga teman-teman ini mendapatkan mata kuliah konsentrasi ya. Jadi di perkuliahan konsentrasi itu juga difasilitasi untuk lebih mengacu kepada bagaimana mengenali beberapa isu ya, menggali isu-isu yang memiliki, kalau Prof selalu menyampaikannya, saya sampaikan juga pada mahasiswa, novelty ya, untuk kebaruan ya, untuk kepentingan sebagai karya akhir dari teman-teman mahasiswa ini. Nah, mudah-mudahan saya kira nanti mungkin ada reschedule atau mungkin tidak untuk kemungkinan nanti kami juga berharap Bang Ari tidak bosan ya, untuk nanti bisa berkontribusi dalam rangka memberikan penguatan pada teman-teman mahasiswa ini, termasuk barangkali nanti Prof ketika kita refleksikan ya dari hasil membacanya, dan mereka akan revote barangkali ya, nanti revote download aja dulu ya kira-kira bagaimana kemampuan manen itu dan hasilnya seperti apa ya. Nanti kita masuk Google Drive aja ya teman-teman aja. Jadi hasilnya dimasuk di Google Drive masing-masing. Yang sudah terbayang ini akan terjadi variabilitas ya, gitu ya. Hasil searchingnya sesuai dengan paling tidak yang menjadi acuannya adalah konsentrasinya gitu ya, di mana kita ada 3 konsentrasi kepelatihan ya dengan berbagai macam perspektifnya. Kemarin kebetulan saya di kepelatihan dengan kelompok itu diawali dengan mapping area kajian Prof yang seperti disampaikan dengan Prof Fad ya, selalu kita sampaikan mapping area bidang kajian kepelatihan. Sudah mulai ada semacam peminatan ya, kira-kira di dalam segmen gitu, coba fokus untuk menetapkan tema gitu ya, sehingga searching literasi atau literatur ya nanti itu bisa relevan, bisa menohok langsung pada penguatan untuk penulis. Nah itu teman-teman sekalian bisa paham semuanya ya, ini agenda kita selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan masih merefleksikan kegiatan ini, karena nanti produk ya di tagihan pertama adalah ini akan yang sudah mulai diperkuat juga dengan analisis langsung ya eksisi lapangan ya, dan masing-masing sekarang sudah mulai merapat
ada yang merapat dengan RT-nya gitu ya. Begitu keluar dari pintu itu sekarang sudah mulai melek gitu. Lantas dan seterusnya sampai pada kelembagaan yang asli. Tadi Kang Ari saya kira sudah menyampaikan ketika berbicara mengenai kelembagaan pendidikan non formal itu kan perspektifnya cukup luas ya. Kelembagaan dari mulai yang paling berada di dekat kita sampai kelembagaan yang secara terstandarkan ya, terutama lembaga-lembaga pemerintah itu silakan nanti dijadikan salah satu alternatif ya. Bahkan Prof, kita tampaknya ke depan ini harus sudah mulai dirancang sejak awal terkait dengan PPL-nya Prof. Sehingga nanti teman-teman itu ketika PPL itu tidak gali deh gitu ya. Jadi perlu ahli ketika tadi jangan sampai nanti setelah ujian proposal selesai masuk di kelembagaan lain, jadi kagoda deh, robah deh. Walaupun untuk exercise saya bagus ya, jadi nulis skripsinya masalah bisa 5 gitu kan. Tapi kan itu berisiko gitu ya. Ini yang terjadi masih seperti itu saya kira. Itu barangkali ya. Teman-teman sekalian bisa dipahami, tolong dicatat ya. Tadi saya sudah sampaikan. Ini betul-betul ada. Tadi Kang siapa ya? Asril ya. Hujan jadi Kang Hujan ya. Hujan itu kalimatnya Kang Ari tadi ya. Tutur katanya itu tolong di garis bawahi ya. Untuk kita pedomani sebagai langkah-langkah teknikal. Walaupun tadi Kang Ari ada beberapa kendala ya. Insyaallah barangkali teman-teman juga nanti bisa searching resource lain gitu ya untuk bisa penguatan. Atur nuhun Kang Ari, wilujeng ya. Selamat kita doa ya beliau ini. Alhamdulillah ini sudah menjadi salah satu staf mengajar di Universitas Bengkulu ya, di PNF FKIP dulu ya Kang Ari. Kita doakan mudah-mudahan menjadi sekolah ya untuk pengembangan karier, tapi jangan lupa balik ke UPI ya. Segera menyelesaikan studinya juga. Harus segera menyelesaikan. Udah selesai disertasinya. Nanti Prof. lah yang memberikan dampingannya. Masih ada yang mau disampaikan Prof? Oh ya, mari kita tutup ya.